nanti bisa dilaksanakan, dipatuhi secara bersama-sama agar dipatuhi dengan penuh kesadaran tanpa paksaan. Gimana, setuju? Silakan nanti saya bagikan ke kelas, ditulis menurut kalian apa yang menjadi keyakinan kalian. Gimana? Siap? Siap. Oke, silakan nanti ditulis, saya akan berikan kertasnya. Nah, silakan tulis keyakinan kelas yang kalian yakini. Ini tadi keyakinan kelas yang sudah kalian buat dan diyakini oleh kalian. Harapannya dengan keyakinan kelas ini kalian mematuhinya dengan kesadaran, dengan ikhlas tanpa paksaan. Bersedia? Oke, ini ada beberapa kata yang sama ya. Ada yang sama, nanti dikelompokkan. Siapa bantu saya untuk mengelompokkan? Coba. Ini tadi keyakinan kelas yang sudah dibuat. Di antaranya datang tepat waktu, saling menghormati, menghargai, menggunakan seragam sesuai dengan ketentuan, menjaga kebersihan, ya. Kemudian menggunakan HP sepenuhnya atau bisa menggunakan HP. Oleh karena itu, karena ini sudah menjadi kesepakatan kalian, sebaiknya seyogyanya kalian menandatangannya di bawah ini. Bersedia? Ini ada 9 keyakinan kelas yang sudah disepakati dan kalian sudah menuliskan tanda tangan kalian di sini. Berarti kalian siap melaksanakan, mematuhi keyakinan kelas ini? Siap. Berusaha ya. Semoga kita bisa menciptakan kelas ini nyaman dan sekolah ini tertib dan nyaman. Semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan rahmat-Nya lah kita bisa berkumpul pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat dan salam marilah kita tujukan kepada junjungan kita
Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita tunggu syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang bersedia hadir untuk mengikuti diseminasi budaya positif guru penggerak. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Sehat semua ya. Terima kasih. Di cuaca yang cerah ini di pagi hari, sebelum mulai marilah kita bergerak sebentar ya. Silakan Bapak Ibu berdiri semua. Silakan diikuti gerakan berikut. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah duduk. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Peganglah bahu, tangan diputar-putar, peganglah duduk. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas. Diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke kanan. Ya anu kalian Diputar-putar, diputar ke kiri. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah duduk. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah duduk. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas. Diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke kanan. Diputar-putar, diputar ke kiri. hari ini meeting masuk. Bagaimana Bapak Ibu? Segar kan? Walaupun geraknya santai tetapi badan kita sehat. Baiklah Bapak Ibu, sebelumnya di sini saya akan menyampaikan pengimbasan pemahaman budaya positif dan praktek baik dari saya CGP Angkatan 7. Selamat datang Bapak Ibu guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan budaya positif di sekolah kita. Budaya positif. Bapak Ibu pernah mendengar istilah budaya positif? Pernah Bapak Ibu? Pernah. Menurut Bapak Ibu yang Bapak Ibu dengar budaya positif yang bagaimana?
kebiasaan, kegiatan positif. Bagus. Di sini saya akan menjelaskan tentang budaya positif, yaitu nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Tujuan membangun budaya positif adalah menumbuhkan karakter anak. Karakter anak yang diharapkan adalah profil pelajar Pancasila. Ini yang pertama, yaitu paradigma pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern, yaitu untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, dimensi pelajar Pancasila ada berapa? 5. Yang pertama yaitu apa? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, apa? Bernalar kritis dan kreatif. Harapannya dengan paradigma ini bisa siswa mempunyai karakter yang berprofil pelajar Pancasila. Dan yang harus dirubah yaitu stimulus respon menjadi pandangan tentang dunia. Ya, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Ya. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Di sini ada stimulus respon tentang dunia dan teori kontrol. Realitasnya kebutuhan kita sama, tetapi menurut teori kontrol yaitu realitas kebutuhan kita berbeda. Bapak Ibu, setiap orang kan pasti mempunyai kebutuhan yang berbeda ya. Nggak mungkin setiap orang itu kebutuhannya sama. Kemudian menurut stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Sedangkan menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Menurut stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Artinya kita memaksa orang lain supaya sama dengan kita. Kira-kira menurut Bapak Ibu bagaimana? Kalau kita memaksa supaya orang lain sama dengan kita? Tidak pas ya? Menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita bisa memahami orang lain termasuk siswa bahwa mereka punya pandangan yang berbeda. Selanjutnya, menurut stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan, termasuk juga siswa. Siswa yang memiliki perilaku buruk itu pasti punya tujuan. Siswa bertindak seperti ini pasti mempunyai tujuan. Termasuk kita ya Bapak Ibu, kita bertindak seperti ini itu pasti memiliki tujuan. Dan harapannya kita bisa menggali apa maksud dari perilaku tersebut. Selanjutnya, menurut stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kira-kira Bapak Ibu bisa nggak mengontrol orang lain menjadi seperti saya? Nggak bisa. Berarti diri sendiri ya yang bisa mengontrol diri sendiri seperti apa ya. Jadi yang selanjutnya,
Menurut stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Menurut teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah, sedangkan teori kontrol, model berpikir menang-menang. Menurut Bapak Ibu, pengen yang mana? Teori kontrol seperti teori kontrol atau yang stimulus respon? Teori kontrol, bagus. Benar ya Bapak Ibu, harapannya kita bisa menjadi seperti yang mengubah pola pikirnya seperti teori kontrol. Selanjutnya, yang kedua yaitu disiplin positif. Bapak Ibu pernah mendengar istilah disiplin ya? Disiplin ya dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Itu dulu ya Bapak Ibu, kalau disiplin itu cenderung tidak nyaman. Karena apa? Bersifat paksaan. Tapi harapannya kita bisa disiplin positif, melaksanakan disiplin positif, yaitu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa ancaman atau hukuman. Harapannya dengan disiplin positif ini tercipta kenyamanan di kelas maupun di sekolah kita. Sedangkan tugas kita sebagai pendidik yaitu menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Ya. Harapannya disiplin positif itu muncul dari diri anak sendiri. Bagaimana caranya Bapak Ibu? Dengan apa? Membimbing dan menanamkan anak untuk mematuhi atau menerapkan disiplin positif dengan meyakinkan bahwa setiap perilaku kita memiliki tujuan dan bisa terpenuhinya kebutuhan manusia. Kita lanjut ya yang tentang dengan disiplin murid dapat belajar. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita sendiri, mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ya, jadi kalau kita atau murid kita tidak bisa disiplin, kita bisa membimbing siswa agar disiplin. Ya, ini ada kegiatan-kegiatan tentang menggambarkan siswa yang disiplin. Selanjutnya, lanjut yang ketiga yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia pada dasarnya itu ada 5. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan merasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima, kesenangan. Kita bahas satu persatu ya. Jadi kalau ada siswa yang kira-kira bermasalah, atau kita saja ya Bapak Ibu, berarti mungkin ada dari 5 kebutuhan dasar tadi yang tidak terpenuhi. Misalnya 1 atau 2 yang tidak terpenuhi, sehingga untuk mencapai kebutuhan dasar tersebut ada permasalahan ya, sehingga tertimbul masalah. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Seks sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan
untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Jadi kebutuhan bertahan hidup ini termasuk kebutuhan primer ya Bapak Ibu yang ada pada semua orang. Selanjutnya, kasih sayang dan merasa diterima. Kebutuhan untuk mencintai dan memiliki meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Misalnya Bapak Ibu, kalau ada siswa yang pacaran, berarti kebutuhan apa yang ingin dipenuhi? Kasih sayang dan diterima ya. Karena mungkin dia belum mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya atau keluarganya sehingga ingin memenuhi dengan cara berperilaku tersebut. Selanjutnya, penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem atau harga diri dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Jadi ini tentang penguasaan. Selanjutnya kebutuhan dasar yang keempat yaitu kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal yang baru dan menarik. Jadi Bapak Ibu, anak di usia SMP itu kan masih labil, butuh bimbingan. Dan ini cenderungnya mereka suka kebebasan atau mencoba hal yang baru ya. Jadi tugas kita adalah membimbing, mengarahkan mereka sesuai dengan tugas perkembangan anak, sesuai dengan usianya ya. Selanjutnya, kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu dan juga mengemaskan, bahkan saat bertingkah laku buruk ya. Karena ingin mendapatkan kesenangan, mereka akhirnya bertingkah atau berperilaku ingin mendapatkan kesenangan tadi. Selanjutnya, yang keempat adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi, itu apa Bapak Ibu? Dorongan atau dari dalam diri sendiri. Motivasi itu ada dua, intrinsik dan ekstrinsik. Kalau intrinsik itu dari dalam diri sendiri, kalau ekstrinsik dari luar ya. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Tujuannya apa? Yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya murid dengan motivasi tersebut akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Apakah saya akan dihukum? Apakah
dan saya merasa tidak nyaman, itu ya. Motivasi ini bersifat eksternal. Selanjutnya, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi, ini murid dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Apakah saya mendapat penghargaan? Apakah saya mendapat hadiah? Atau saya akan mendapatkan imbalan? Ya, yang ada di pikiran mereka seperti itu. Jadi mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Motivasi ini bersifat eksternal. Ya. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Murid dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya? Apakah saya akan menjadi sukses? Apakah saya akan menjadi berhasil? Ya, ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Karena motivasi ini perilakunya bersifat internal bukan eksternal, muncul dari diri sendiri. Ya. Selanjutnya, konsep disiplin dengan identitas gagal, yaitu hukuman. Ciri-cirinya, ya. Yang pertama, tidak nyaman, menyakitkan, murid menjadi takut, memaksa, murid menjadi rendah diri, murid menyembunyikan kesalahan agar tidak dihukum. Itu ciri-cirinya hukuman. Pernah Bapak Ibu melakukannya? Pernah? Pernah. Yang kedua, penghargaan. Sifatnya tidak efektif, merusak hubungan, menimbulkan iri, ya, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak dengan menghargai dirinya. Selama ini kita sering memberi penghargaan pada murid, benar enggak Bu? Ternyata ini bisa membentuk identitas yang gagal, ya. Ternyata dampaknya memang bagus saat itu, tetapi kedepannya dia tidak akan menciptakan identitas atau identitas yang gagal, menciptakan identitas yang gagal ya Bapak Ibu. Selanjutnya, konsekuensi ya, konsep disiplin dengan identitas sukses ya. Yang pertama yaitu konsekuensi, penguatan jangka pendek, perlu memonitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Ini kalau bisa itu di tengah-tengah, lumayan cenderungnya bagus saat itu, tetapi di kedepannya kurang maksimal ya. Selanjutnya restitusi. Murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, teori kontrol, dirinya memegang kontrol, murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Dari 4 tadi Bapak Ibu, hukuman, penghargaan, konsekuensi, dan restitusi. Yang paling diharapkan yang mana yang bagus? Restitusi, ya. Harapannya kita bisa menjadi guru yang bisa menerapkan restitusi sehingga tercipta identitas siswa yang sukses. Selanjutnya, konsep disiplin dengan pendekatan restitusi, yaitu sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Menurut Gosen 2004. Ciri-ciri restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi,
mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi kalau kita sebagai guru bisa menerapkan restitusi ini, pasti hasilnya murid akan menjadi lebih baik. Tugas kita adalah membimbing supaya menciptakan siswa yang berkarakter kuat dan bisa kembali ke kelompoknya dengan baik. Contoh kasus, siswa tidak mengerjakan tugas ya. Kalau hukuman, guru menghukum siswa tersebut lari mengelilingi lapangan basket. Guru marah dan murid menjadi takut. Itu kalau menggunakan hukuman. Kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan tugasnya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 2 kali lipat. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Kalau restitusi, ya, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Bapak Ibu, kalau pernah mendapatkan siswa yang tidak mengerjakan tugas? Sering ya. Terus dari ini, 3 ini yang paling sering panjenengan gunakan yang mana? Apakah hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Semua? Ya, nggak apa-apa ya, semua. Harapannya setelah ini kita bisa menggunakan restitusi ya. Jadi kita bisa membantu siswa membimbing, mengatasi masalahnya secara bersama-sama dengan penuh keyakinan siswa akan menjadi lebih baik. Selanjutnya, ini ada kasus hukuman atau konsekuensi ya. Mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak berseragam lengkap. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai dengan peraturan sekolah. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJUK. Hukuman PJUK lo ya. Konsekuensi. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman ya. Ini tadi ya contoh-contoh. Jadi Bapak Ibu bisa membedakan mana yang hukuman dan mana yang konsekuensi. Selanjutnya yaitu konsep kelima, posisi kontrol restitusi. Ciri-cirinya yaitu posisi sebagai penghukum, posisi sebagai pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ya. Setelah ini nanti Bapak Ibu akan melihat ke belakang seperti apa saya dulu ya atau sekarang. Penghukum, posisi penghukum menggunakan hukuman fisik dan verbal. Lebih sering berkata, patuhi peraturan saya. Jangan salah lagi. Kamu itu selalu salah terus dan sebagainya. Itu penghukum ya Bapak Ibu. Selanjutnya pembuat rasa bersalah. Suara cenderung melembut, tenang, namun kata-katanya menyalahkan murid. Membuat murid merasa bersalah atau identitas gagal, rendah diri, dan menarik diri dari lingkungan.
Teman, posisi sebagai teman. Suara guru akan ramah, cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Murid tergantung pada satu orang atau ketergantungan. Murid tidak mandiri. Itu posisi sebagai teman. Selanjutnya, posisi sebagai pemantau. Suara datar, tidak emosional, tercipta identitas diri positif. Guru senantiasa memantau pada saat murid diberikan sanksi. Murid belum sepenuhnya memahami nilai kebajikan. Murid tidak sepenuhnya mandiri. Itu posisi kita sebagai pemantau. Selanjutnya, posisi sebagai manajer. Suara netral, tidak emosional, tercipta identitas diri positif. Guru tulus mengajukan pertanyaan bermakna agar murid membuka pikirannya. Guru membimbing memecahkan masalahnya secara mandiri. Murid menjadi mandiri dan percaya diri. Ini manajer, ya, posisi manajer. Bapak Ibu, ini ada contoh video penerapan posisi kontrol restitusi. Posisi penghukum, silakan diperhatikan ya videonya. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana,
Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas. Kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu, tadi ada video tentang penerapan posisi kontrol, yaitu sebagai penghukum. Terus apa, Bu? Pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Sekarang saya minta Bapak Ibu menuliskan di kertas posisi apa Bapak Ibu, sebagai apa yang sudah Ibu lakukan. Silakan Bapak Ibu dituliskan di kertas posisi yang Bapak Ibu lakukan saat ini. Yang sudah dilakukan. Yang besar, Bu, ya. Ada posisi penghukum, kemudian apa? Ya, yang sesuai tadi ya. Gimana? Sudah Bapak Ibu? Nah, ayo siapa yang bersedia maju? Sudah, Bu. Iya. Silahkan Bu Harum, sudah kelihatannya. Ayo monggo Bu Harum maju ke depan.
Iya, kurang 1. Sudah, monggo Bu Harum, silakan maju ke depan. Coba ditunjukkan ke Bapak Ibu semuanya posisi yang pernah dilakukan oleh Bu Harum. Apa Bapak Ibu? Manajer dan teman. Ya, Ibu Harum pernah melakukan posisi sebagai manajer. Bagus. Kenapa Ibu kok menggunakan posisi itu? Alasannya? Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih dan untuk saat ini kegiatan pembelajaran saya menggunakan posisi manajer karena di posisi ini selain kami sebagai guru untuk mengarahkan, membimbing dan membina supaya siswa tersebut menjadi yang lebih baik ke depannya dan kalaupun mendapatkan kesalahan tidak merasa istilahnya di sini kecewa banget tapi down sehingga mau belajar lebih tinggi itu kayaknya ada perasaan takut sehingga posisi manajer ini yang kami pergunakan. Kemudian yang kedua Ibu. Ya, yang kedua alasannya kenapa posisinya sebagai teman? Ya, posisi sebagai teman. Terkadang selain di manajer kami juga menyisipkan sedikit teman karena kalau kita ini sebagai teman sehingga siswa tersebut seakan-akan dia mencurahkan apapun alasannya yang negatif, dia dengan enaknya istilahnya di sini tuh curhat gitu. Iya. Itu yang kami peragakan Iya. kami laksanakan di kegiatan pembelajaran ini. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bu Harum, tepuk tangan untuk Bu Harum. Menurut Bu Harum, tadi posisi yang paling bagus yang kira-kira berdampak baik untuk murid apa Bu? Manajer. Ya, itu Bu Harum ya. Sekarang saya minta bapak-bapak, monggo silakan. Pak Gun, monggo Pak Gun. Ya Pak Gun, monggo silakan. Posisi apa yang pernah diterapkan? Ya, monggo Pak Gun. Posisi Pak Gun di sini tertuliskan posisi sebagai manajer. Kenapa Pak Gun untuk memilih posisi sebagai manajer? Ya, untuk pilihan saya adalah posisi manajer ya karena selain baik untuk siswa untuk kelanjutannya, siswa di sini akan belajar ya, di mana kesalahannya dan bagaimana solusinya untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Mungkin itu alasan saya memilih manajer. Pak Gun pernah melakukan posisi manajer ya? Pernah. Pernah, alhamdulillah. Bagus ya Bapak Ibu, monggo silakan Pak Gun, terima kasih. Baiklah Bapak Ibu, tadi dari posisi kontrol 5 tadi, harapannya kita sebagai guru bisa menerapkan posisi sebagai manajer ya. Sehingga dampaknya ke depan bagi murid akan lebih baik dan mempunyai karakter yang bagus. Selanjutnya kita lanjut berikutnya yang keenam yaitu keyakinan kelas. Bapak Ibu pernah membuat keyakinan kelas? Keyakinan kelas atau kesepakatan kelas? Yang mana? Keyakinan atau kesepakatan? Kesepakatan kelas ya. Keyakinan kelas dulu disebut kesepakatan kelas. Dibangun bersama-sama antara guru dan murid. Keyakinan kelas berisi tentang nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama. Jadi harapannya kita dengan kesepakatan kelas dulu bisa menjadi keyakinan kelas. Kenapa kok keyakinan kelas Bapak Ibu? Karena keyakinan kelas itu sifatnya diyakini oleh siswa. Dengan yakin harapannya bisa melaksanakan dengan sadar dan ikhlas. Ya. Selanjutnya, kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Karena keyakinan kelas dibangun secara bersama-sama sehingga
memunculkan motivasi diri untuk melaksanakannya, sehingga murid mengetahui sanksi konsekuensi yang didapat atas perbuatannya. Sedangkan peraturan kelas cenderung memerintah sehingga seseorang siswa hanya mentaati peraturan dengan hukuman jika melanggar. Ya, itu alasannya kenapa kita menggunakan keyakinan kelas. Ya. Selanjutnya, pembentukan keyakinan kelas lebih abstrak dari peraturan, berupa pernyataan universal. Jadi secara umum ya Bapak Ibu, dibuat dalam bentuk positif, sedikit saja agar lebih mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat. Jadi harapannya supaya tercipta kenyamanan, kita membuat keyakinan kelas dulu, baru keyakinan sekolah. Ya, ini contoh keyakinan kelas. Jadi ini peraturan kelas dulu, misalnya dilarang menggunakan HP saat pelajaran, dilarang ngobrol sendiri saat diterangkan guru, dilarang makan dan minum di kelas. Keyakinan kelasnya bisa dijadikan satu, yaitu suasana tenang, belajar nyaman. Itu contoh keyakinan kelas. Kalau kesepakatan kelas, kami guru dan murid saling menghargai, saling menyayangi. Kami murid semangat belajar. Bisa diambil yang di blog itu ya. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Itu kesepakatan ya. Di sini saya sudah menerapkan keyakinan kelas di kelas 8G. Ini contohnya, guru bersama siswa membuat keyakinan kelas. Ini saya mulai diskusi dengan penjelasan tentang keyakinan kelas. Selanjutnya, siswa menuliskan keyakinan kelas di kertas yang sesuai yang diyakininya. Selanjutnya, siswa menempel keyakinan kelas yang telah ditulis. Kemudian, guru dan siswa mengelompokkan keyakinan kelas yang sama. Jadi, tadi kan banyak keyakinan kelas kemungkinan sama, bisa dikelompokkan atau diambil salah satu. Selanjutnya, siswa menandatangani keyakinan kelas yang disepakati. Jadi di bawahnya ditandatangani ya Bapak Ibu, itu menunjukkan bahwa siswa benar-benar akan melakukannya. Kemudian keyakinan kelas sudah terbentuk dan disepakati siap dilaksanakan. Harapannya dengan keyakinan kelas ini siswa bisa melaksanakan dengan penuh kesadaran dan keikhlasan sehingga suasana kelas, suasana pembelajaran nyaman dan tenang. Tetapi bagaimana Bapak Ibu kalau misalnya ada siswa yang tidak melaksanakan keyakinan kelas? Gimana Bapak Ibu? Kita bisa menerapkan apa? Restitusi tadi ya. Kita tanya apa penyebabnya ya. Kemudian kita bimbing, kita pecahkan masalah secara bersama. Ini hasil dari keyakinan kelas 8G tadi ya Bapak Ibu. Yang pertama yaitu disiplin waktu. Yang kedua, saling menghargai dan menghormati. Yang ketiga, semangat belajar. Yang keempat, berpenampilan rapi, bersih, dan sopan. Yang kelima, saling menjaga kebersihan. Selanjutnya, yang keenam, menggunakan handphone dengan bijak. Menjaga perkataan dengan baik. Saling membantu dan bekerja sama. Yang kesembilan, mengerjakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Ini tadi contoh keyakinan kelas yang sudah saya terapkan di kelas 8G. Materi yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Ini yang harapannya kita laksanakan kalau ada siswa yang bermasalah atau tidak melaksanakan keyakinan kelas ya. Dalam segitiga restitusi ini ada 3 tahap ya Bapak Ibu. Menstabilkan identitas, yaitu kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Langkah kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Semua perilaku pasti memiliki alasan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Kita semua memiliki motivasi internal.
Jadi ini contoh pertanyaannya ya Bapak Ibu. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Contoh pertanyaannya ya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ya, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Ini contoh segitiga restitusi. Ini Bapak Ibu, saya pernah melaksanakan segitiga restitusi ya. Ini video saya pada saat praktek segitiga restitusi. Bagaimana kabarnya hari ini kita sehat kan? Alhamdulillah sehat. Baiklah kita, alhamdulillah kita sehat. Kira-kira jika saya panggil ke sini kenapa? Mungkin berkaitan dengan tugas. Oh iya, benar. Apakah kita kemarin masuk? Ya, kemarin saya masuk, tetapi tidak menyelesaikan tugas. Ya, memang setiap orang pernah melakukan kesalahan, termasuk juga saya juga pernah melakukan kesalahan. Namun setiap tindakan pasti ada alasannya. Kira-kira kita kemarin tidak mengerjakan tugas, kenapa ya? Saya capek dan mengantuk karena setiap hari saya bermain game hingga larut malam. Akhirnya setiap pelajaran saya mengantuk dulu. Kamu masih ingat kira-kira apakah yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas atau belum? Belum, Bu. Keyakinan kelas yang mana? Selalu bertanggung jawab, Bu. Apakah kamu meyakininya? Iya, Bu. Nah, ternyata kamu tahu. Lalu apakah kamu punya solusi terhadap masalah ini? Iya, Bu. Pertama, saya minta maaf karena tidak mengumpulkan tugas. Kedua, saya tidak akan rugi lalu pulang lagi. Dengan ketiga, saya akan mengumpulkan tugas dari Bu Sofi. Besok saya kumpulkan. Kira-kira kamu mau melakukannya kapan? Saya akan minta maaf sekarang, Bu. Dan saya akan mengerjakan tugas mulai nanti pulang sekolah. Maaf ya, Bu. Baiklah juga, saya apresiasi atas tanggung jawabmu. Kamu sudah punya solusi terhadap masalah ini. Semoga kedepannya kita menjadi lebih baik. Tetap semangat ya kita. Ya, terima kasih. Silakan kembali ke kelas karena sudah masih bel. Silakan kita. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Demikian tadi ya tentang Bapak Ibu tentang penerapan segitiga restitusi. Jadi kita tidak bisa mendikte masalahnya ini, kamu harus begini, tidak bisa Bu ya. Jadi kita bisa memancing siswa, apa alasannya melakukan tindakan tersebut. Kemudian kita bimbing bersama siswa, kira-kira solusinya menurut siswa apa, kita tawarkan dulu. Pasti siswa punya solusi apa yang harus dilakukan. Setelah itu kita konsekuensinya atau keyakinan kelasnya dilaksanakan, harapannya siswa bisa berubah setelah itu. Kemudian tugas selanjutnya setelah restitusi ini, kita berusaha untuk mengembalikan siswa ke kelompoknya, dalam arti ke kelas. Supaya siswa tersebut bisa diterima di kelasnya atau kelompoknya. Karena siswa sudah punya pribadi yang kuat dan yakin, gitu ya Bapak Ibu. Demikian tadi Bapak Ibu pemahaman tentang budaya positif dan praktek baik yang kami sampaikan tadi. Harapannya dengan pemahaman ini kita sama-sama belajar untuk menjadikan sekolah kita menjadi aman, nyaman, dan berdampak baik untuk murid. Dan harapannya nanti ke depannya murid-murid mempunyai karakter yang baik dan kuat dalam kelompoknya. Demikian tadi Bu, Bapak, apakah ada pertanyaan yang mungkin bisa disampaikan? Oh iya, Bu Denis, silahkan Bu Denis. Bentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Bu Sofi
sebagai moderator. Semoga saya atau kami sebagai guru bisa mengaplikasikan materi yang tadi. Saya ingin bertanya tentang segitiga Restitusi. Iya. Jika terjadi masalah di kalangan keluarga, apa bisa diselesaikan melalui segitiga restitusi yang Ibu Sofi jelaskan tadi? Terima kasih. Terima kasih Ibu Denis atas pertanyaannya. Kita sama-sama belajar nggih Bapak Ibu. Di sini saya akan menyampaikan tentang segitiga restitusi. Seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa segitiga restitusi ini membantu siswa untuk mengatasi permasalahan. Yang tadi saya jelaskan adalah contoh ringan. Untuk yang masalah berat, misalnya penyebab masalah yang disebabkan oleh orang tua atau keluarga, bisa juga diselesaikan dengan segitiga restitusi. Karena intinya segitiga restitusi ini menggali data penyebab apa yang menjadi permasalahan tersebut, bisa dari keluarga, teman, ataupun yang lainnya. Kemudian siswa yang bermasalah ini biasanya tidak terpenuhinya salah satu atau dua dari kebutuhan dasar manusia, ya. Kita bisa menggali data, misalnya kenapa kamu bisa menceritakan permasalahan yang telah terjadi seperti itu. Misalnya penyebabnya kenapa mengalami masalah tersebut, gitu ya. Setelah digali, kita bersama-sama menyelesaikan. Setelah bisa juga berkolaborasi dengan orang tua dan wali kelas. Dan proses penyelesaian ini tidak bisa langsung Bapak Ibu ya. Jadi membutuhkan proses. Ya, jadi digali kemudian dipanggil orang tuanya, mungkin digali data apakah yang menyebabkan seperti itu. Jadi kita tetap berkolaborasi dengan orang tua, wali kelas dan pihak sekolah untuk menyelesaikan masalah bersama-sama. Seperti itu Bu Denis, ya. Terima kasih Bu Sofi atas jawabannya. Sama-sama Bu. Begini Bapak Ibu ya, semoga kita bisa mengimbaskan atau menerapkan materi yang tadi kami sampaikan. Saya hanyalah manusia biasa, ilmu yang saya dapatkan seperti ini. Dan semoga bisa mengajak kolaborasi Bapak Ibu semua untuk bersama-sama bersama-sama kita bisa, ya, bersama-sama kita bisa membentuk murid mempunyai karakter yang baik dan berprofil pelajar Pancasila. Untuk ini ada sedikit video ya Bapak Ibu ya, bisa diperhatikan.
Demikian tadi sekilas tentang video inspiratif ya Bapak Ibu. Di sini menggambarkan bahwa seorang anak kecil ya itu di jalan menemui pohon yang tumbang. Dia berusaha untuk menyingkirkan sendiri pohon yang tumbang tadi ya. Tetapi kalau bekerja sendirian tidak akan bisa. Awalnya tidak ada kepedulian dari lingkungan sekitar, termasuk yang di jalan tidak diperdulikan tentang tindakan anak tersebut. Tetapi karena lama-kelamaan tindakan anak tersebut menarik perhatian, akhirnya menimbulkan kepedulian dari lingkungan sekitar. Bersama-sama mereka menyingkirkan pohon tersebut, akhirnya bisa. Ya. Demikian juga dengan Bapak Ibu. Kalau kita berkolaborasi bersama-sama menciptakan budaya positif, insya Allah sekolah kita menjadi baik, siswa mempunyai karakter yang baik dan berprofil pelajar Pancasila. Demikian Bapak Ibu, semangat ya Bapak Ibu, kita bisa menciptakan suasana kelas atau suasana sekolah yang nyaman dan aman dan menjadikan siswa berkarakter. Terima kasih Bapak Ibu atas kedatangannya. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.